Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel nomor 1 Superman Warrior, jangan lupa like, share, dan subbreaker ya bosku. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di novel ceritanya. Bab 241 sampai bab 250. Benar. Aku akan mengambil fotomu sebagai kenang-kenangan saat itu terjadi. Matt sangat marah sehingga dia mengatakan itu dengan kebencian yang membara. Tidak ada yang diizinkan menggunakan telepon di sana. Manajer mulai mengingatkan orang banyak. Baik, Matt sedikit kecewa. Segera setelah itu, kerumunan tiba di lantai 3. Lantai ketiga adalah lapangan raksasa berbentuk bola. Ada galeri di mana-mana dan di tengah-tengah itu semua ada ring tinju. Lampu menyala di atasnya. Jack, kenapa dia ada di sini di sisi lain ruangan? Tuan muda Clark dan Neil akan menonton kompetisi bersama dengan beberapa anak laki-laki kaya lainnya. Sejak hari Ken mengetahui bahwa Neil tampak cantik melawan Jack, keduanya mulai menghubungi satu sama lain. Ken sangat gelisah tentang Jack. Itulah alasan mengapa dia mengajak Neil keluar malam ini untuk berbicara tentang bagaimana mereka bisa mengakhiri Jack atau membuat Jack menceraikan Selena. Mereka tidak menyangka Jack juga ada di sini. Selena juga ada di sini. Ekspresi Neil menjadi gelap. Pasangan itu tampak seperti berhubungan baik. Bukankah satu-satunya orang yang bisa datang ke sini adalah mereka yang memesan kamar pribadi yang mewah? Ken memikirkannya dan melihat orang-orang di sebelah Jack. Sepertinya Britney Lee membelikan mereka makan malam. Aneh. Bagaimana Britney bertemu Selena dan Jack? Bagaimana dia bisa rela menghabiskan lebih dari $1 juta untuk membelikan mereka makan malam? Siapa tahu. Melihat mereka bersama membuatku kesal, kata Nabil dengan marah. Neil berpikir bahwa ayahnya terlalu pengecut. Dia membuatnya berlutut di depan Jack tempo hari untuk meminta maaf padanya. Semakin dia memikirkannya, semakin malu dia. Rasanya seperti masalah kesehatan mental berkembang di dalam dirinya. Bajingan ini hanya seorang veteran. Apakah dia benar-benar menakutkan? Neil dan Ken juga ada di sini. Jack menoleh dan tersenyum. Anak laki-laki kaya ini saling mengenal jadi itu normal. Apalagi, mereka berada pada gelombang yang sama dan biasanya tidak baik. Kata Selena dengan jijik. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke ring tinju dan berkata dengan cemas. Hati-hati, jangan lakukan apapun di luar kemampuanmu. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, pikirkan cara untuk melindungi dirimu sendiri. Jadi aku sebenarnya sangat penting bagimu. Jack menatap Selena sambil tersenyum. Tidak, kamu tidak. Selena menjadi malu dan memutar matanya. Aku hanya tidak ingin Kylie kehilangan ayahnya. Baiklah. Ini sudah jam 11. Aku yakin semua orang sudah menunggu lama. Pertandingan malam ini akan sangat menghibur karena orang yang datang untuk tantangan adalah seorang perwira yang baru saja kembali dari tentara. Bahkan, dia seorang marsal. Namanya Dennis Howard. Dennis, kenapa dia ada di sini? Ken menghela napas mendengar nama itu. Dia tidak menyangka bahwa teman baiknya ini telah mendaftar untuk pertandingan malam ini. Kamu kenal Dennis? Neil tercengang sebelum menambahkan. Dia seorang marsal, tipe dengan kemampuan tempur yang eksplosif. Tentu saja aku mengenalnya. Kita berteman. Jika itu masalahnya, orang Amerika ini akan mati malam ini. Ken menjadi sedikit bersemangat. Pertandingan malam ini sudah terlihat menghibur. Saya tidak peduli apakah itu menghibur. Kami di sini untuk pertunjukan. Neil tertawa sebelum berbisik kepada Ken. Karena kamu mengatakan bahwa Marshal Dennis ini adalah temanmu. Mengapa kamu tidak membuatnya membunuh Jack secara diam-diam suatu hari nanti? Selama dia mati, kita akan memiliki peluang. Bukan begitu? Ekspresi Ken menjadi gelap setelah mendengar itu. Apakah Anda pikir saya tidak pernah memikirkannya sebelumnya? Saya memang meminta bantuannya untuk mengacaukannya. Tetapi entah bagaimana, Dennis akhirnya mengatakan kepada saya untuk tidak membuat masalah bagi Jack. Bahkan, dia mengatakan seluruh keluarga Clark mungkin dalam masalah. Betulkah? Ekspresi Neil menjadi gelap juga. Dia takut. Motherfucker, mungkinkah orang ini lebih kuat dari seorang marsal? Jika itu masalahnya, apakah itu berarti dia adalah raja perang yang legendaris? Jika dia benar-benar raja perang, kita dalam masalah. Namun, kita belum pernah mendengar apapun tentang raja perang bernama Jack White di Eastfield, kan? Aku sudah mencari ini secara online juga. Jika dia benar-benar raja perang,
Dia hanya 1 atau 2 tingkat di bawah Dewa Perang. Karena itu, kita tidak bisa menyinggung orang seperti itu. Ken memaksakan senyum dan melihat ke arah Jack lagi. Ngomong-ngomong, menurutku Jack bukan Raja Perang. Jika ya, apakah dia masih akan tinggal di rumah tua itu bersama istrinya? Dia bisa saja membeli sebuah rumah besar sekarang. Seorang Raja Perang pasti akan mendapatkan penghargaan sejumlah uang yang tampan setelah meninggalkan tentara. Itu masuk akal. Neil mengangguk. Tapi kenapa Dennis sedikit takut padanya? Mungkinkah ada alasan lain untuk itu? Alasan lain. Ken mengerutkan alisnya saat dia mulai memikirkannya. Setelah beberapa waktu, matanya berbinar ketika dia berkata, "Aku mengerti." Hanya ada 2 kemungkinan mengapa Dennis akan berbicara mendukung Jack. 1. Dia bukan tandingan Jack, yang sangat tidak mungkin. Jack mungkin hanya orang biasa. Prajurit, jadi bagaimana dia bisa mengalahkan seorang marsal? Adapun kemungkinan kedua, Jack mungkin telah memberi Dennis beberapa keuntungan atau menjanjikan sesuatu padanya. Manfaat. Manfaat apa yang bisa dijanjikan Jack kepada Dennis? Dia bersih. Neil memaksakan senyum. Dia tidak berpikir itu mungkin. Tuan Muda Hugo, jangan lupa bahwa istri Jack cantik. Bagaimana jika Jack berjanji pada Dennis bahwa Selena akan menghabiskan malam bersamanya? Jika Dennis mendengar lamaran seperti itu, apakah menurut Anda dia akan menolak? Meskipun Dennis menyukai saudara perempuanku, kurasa tidak ada pria yang bisa mengendalikan dirinya di hadapan wanita seperti Selena jika dia menggoda dan dominan. Kata Ken dingin. Kamu benar. Tidak ada pria yang bisa menolak kecantikan seperti itu. Neil mengangguk dan menambahkan. Sepertinya Selena hanya membuat pertunjukan juga. Dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu seperti itu untuk mengesankan seorang marsal. Anak muda, saya sudah mendaftarkan Anda. Tetapi sepertinya Anda mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi malam ini. Lagi pula, saya tidak menyangka bahwa penantang malam ini adalah Marsal Dennis Howard. Manajer itu berkata kepada Jack, pria ini adalah idola saya. Kali ini, beberapa profesional telah kembali ke Eastfield dan ada beberapa marsal di antara mereka. Meskipun mereka sudah diam sebelum ini, salah satu dari mereka akhirnya muncul untuk ini. Saya tidak peduli. Pertandingan malam ini akan menghibur. Saya ingin tinggal di sini dan menonton untuk beberapa waktu. Syukurlah. Kamar pribadi tempatku ditugaskan sekarang kosong. Karena pelanggan telah pergi, aku juga bisa menonton. Manajer wanita memikirkan sesuatu. Dia berbalik dan berkata kepada pria berbaju hitam, "Awasi dia untukku. Jangan biarkan dia melarikan diri. Kamu dengar aku. Sepertinya dia tidak akan masuk ring sama sekali malam ini. Jika dia masih tidak bisa membayar bangun jam 1, kematian menantinya. Baiklah. Mari kita sambut penantang kita. Dennis Howard." Tuan rumah berkata dengan keras di atas ring. Pada saat ini, seorang pria dengan fitur menonjol berjalan keluar dari pintu. Ekspresinya sangat tenang. Dia memandang kerumunan dengan acuh tak acuh sebelum berdiri di samping untuk menunggu lawannya. Ini hebat. Daxia yang paling kuat akhirnya ada di ring. Kali ini, dia pasti akan mengalahkan orang Amerika sialan itu sampai mati. Itu benar. Kali ini Marsal. Orang itu pasti akan mati. Mungkin bukan itu masalahnya. Orang Amerika itu tinggi dan besar dan dia juga memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia terlihat seperti monster hanya dengan berdiri di sana. 10 orang sebelum ini, termasuk beberapa profesional tersembunyi. Semuanya tewas di tangan orang Amerika itu, omong-omong. Beberapa anak laki-laki kaya mulai mendiskusikan pertandingan itu. Jack mengerutkan alisnya. Dia tidak percaya bahwa pemilik tempat ini benar-benar memasang ring tinju seperti ini. Sepertinya tujuan utamanya adalah untuk menarik anak laki-laki kaya untuk menonton pertandingan. Dilihat dari cara mereka berbicara, beberapa dari mereka mungkin tidak pernah melewatkan satu pertandingan pun dalam 10 pertandingan terakhir. Namun, meskipun dikatakan bahwa menonton pertandingan itu gratis, seseorang harus memesan kamar pribadi yang mewah untuk mendapatkan keuntungan itu. Dengan kata lain, seseorang perlu menghabiskan $1 juta untuk menonton pertandingan. Karena ada 10 pertandingan, itu berarti total pengeluaran $10 juta. Semakin banyak orang kaya tahu tentang pertandingan, semakin banyak uang yang akan diperoleh pemiliknya di sini. Pemilik ini cukup pandai berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Tolong sambut juara arena kami, O'Neal. Tuan rumah dengan lantang melanjutkan perkenalannya. O'Neal, kita telah meraih 10 kemenangan beruntun sejak menjadi juara bertahan. Akankah dia melakukan hal yang sama hari ini?
Atau akankah rekornya diakhiri oleh penantang kita Dennis Howard? Mari kita lihat. Benar saja. Setelah perkenalan pembawa acara, orang-orang mulai bersorak dan bertepuk tangan. Apakah ini orang lain yang mencari kematian? O'Neill tertawa terbahak-bahak. Suaranya sangat kasar dan tubuhnya memang tinggi dan besar. Dennis tampak kecil di hadapannya. O'Neill bertelanjang dada dan lengannya yang tebal dipenuhi dengan otot-otot besar, membuatnya seolah-olah ada kraken yang mengerikan menempel di tubuhnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan dan kuat. Jelas bahwa dia bukan orang yang bisa dipusingkan. Melihat seperti apa lawannya, tatapan Dennis berubah sedikit serius. Kudengar kau telah membunuh 10 orang berturut-turut. Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Kata Dennis dingin kepada lawannya. Anak muda. Jadi bagaimana jika saya melakukannya dengan sengaja? Anda semua telah menandatangani formulir persetujuan dan ada begitu banyak saksi. Karena Anda di sini, Anda harus siap untuk mati. Tidak buruk. Tidak buruk sama sekali. Jika aku bisa membunuhmu, seorang marsal hari ini, itu bagus. Kamu telah membunuh beberapa orang Amerika di medan perang, bukan? Aku akan membalas dendam untuk mereka hari ini. O'Neill tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menganggap serius Dennis sama sekali. Saya tidak ingat berapa banyak orang yang telah saya bunuh. Saya tidak pernah repot menghitung. Dennis mengepalkan tinjunya. Persendiannya membuat suara dari gesekan. Dia membungkuk sedikit, menginjak tanah, dan menyerang lawannya. Tapi aku tahu bahwa aku membunuh satu lagi hari ini. Kecepatan luar biasa. Britney dan orang banyak berseru. Semua orang tertarik dengan apa yang baru saja terjadi di atas ring. Dennis cepat. Dia berlari keluar dalam sekejap mata seperti macan tutul. Sebelum ada yang menyadarinya, dia sudah berada di depan O'Neill. Bam! Tinju Dennis mendarat di dada lawannya. Pukulan itu tegas dan kuat. Apa? Dia dipukul. Ya Tuhan. Itu tidak pernah terjadi. Pukulan hebat. Orang ini O'Neill meremehkan Daxia. Pukul dia dengan keras. Kerumunan meletus. Setelah pukulannya, Dennis didorong mundur oleh gaya reaksi. Dia mundur beberapa langkah dan menatap lawannya dengan ekspresi serius. Dia tidak berani menenangkan diri. O'Neill hanya mundur selangkah dan seringai jahat muncul di wajahnya. Tidak buruk. Bagaimanapun juga, kamu adalah marsal dari Daxia, jadi kamu memiliki kekuatan yang lebih baik daripada para idiot tak berguna lainnya. Semua orang yang menantangmu adalah pahlawan. Dennis memelototi lawannya dengan marah. Meskipun mereka semua telah kalah, mereka sangat menghargai setiap rasa hormat di hatinya. Pahlawan, hanya pemenang yang dianggap pahlawan. Yang kalah semuanya sampah dan pengecut. Bagiku, tidak ada dari kalian yang mampu bertarung. Kalian semua lemah bagiku. O'Neill tertawa terbahak-bahak. Mustahil untuk menggambarkan betapa sombongnya dia. Benarkah? Sayangnya, Daxia memenangkan pertarungan kali ini, jadi kitalah pahlawannya. Dennis sengaja mencibir. Dia ingin membuat lawannya marah. Benar saja. O'Neill mendengar itu dan mengepalkan tinjunya begitu keras hingga terdengar suara-suara darinya. Kamu menang. Jika kamu tidak membunuh komandan perang kami mungkin punya kesempatan. Kamu akhirnya kalah perang, bukan? Apakah kamu terlalu pengecut untuk menerima kebenaran? Dennis mulai bergerak setelah mengatakan itu. Kali ini, kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya. Dia berada di depan O'Neill sebelum ada yang menyadarinya. Dan dia melemparkan beberapa pukulan berturut-turut ke tubuh lawannya. Pukulan Dennis kuat karena setiap pukulan datang dengan ledakan keras dan lawannya bergerak mundur dari pukulan. O'Neill menggeram marah seperti monster. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul Dennis. Kali ini, tinju mereka bertemu satu sama lain. Dennis didorong mundur. Butuh beberapa upaya baginya untuk mendapatkan keseimbangan saat dia menjabat tangannya dengan penuh semangat dan merasa telapak tangannya sedikit mati rasa. Bagaimana kekuatan orang ini bisa begitu besar? Selain itu, dia dipukul berkali-kali oleh pukulanku tetapi tidak terlihat terpengaruh sama sekali. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah mati sekarang. Sepertinya orang ini adalah seorang prajurit yang fokus pada pemurnian tubuh. Dia jelas tidak normal. Benar-benar pria yang tangguh untuk ditangani. Dennis sedikit takut. Jarang baginya untuk bertemu dengan petarung profesional seperti itu. Kemampuan bertarung orang ini mungkin sebagus marsal atau bahkan lebih baik dari yang lain. Ini bagus. Dennis bahkan belum terkena. Hanya ada pukulan tinju. O'Neill sudah menderita beberapa pukulan. Dennis pasti akan menang. Manajer wanita gemuk di sebelah Jack melompat dengan penuh semangat. Sangat bersemangat tentang hal itu. Sepertinya kamu benar-benar ingin Dennis menang. Jack memaksakan senyum sambil menatap manajer. Tidak sial. Dia dari Daxia.
Onel sialan itu telah membunuh begitu banyak dari kita. Tentu saja aku ingin dia mati lebih cepat. Bos kita berlebihan dengan mempekerjakan juara bertahan ini dan memberinya 2 juta dolar untuk setiap pertandingan yang dia lakukan. Menang, manajer wanita itu berkata dengan marah. Jack menghela nafas. Hei, kuharap Dennis juga menang. Kalau begitu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Pada saat ini, Jack berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi aku tahu Dennis mungkin bukan tandingan Onel. Apa yang kamu bicarakan? Dennis adalah idola semua orang. Itu benar. Dia seorang marshal. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia bukan tandingan Onel? Anak muda, aku akan menghajarmu. Beberapa penonton di sekitar Jack mulai memarahinya. Manajer wanita itu juga memelototi Jack dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Jack akan hancur berkeping-keping sekarang. Jack, kenapa kamu tidak menyerah? Jika Dennis bukan tandingannya, bukankah itu membuatmu tidak berdaya? Selena khawatir setelah mendengar itu. Seperti kata pepatah, orang awam menonton pertunjukan sementara para ahli memperhatikan detailnya. Meskipun Dennis tampak lebih unggul, Selena percaya bahwa karena Jack adalah seorang prajurit di medan perang selama 5 tahun, dia pasti mengetahui sesuatu yang tidak diketahui orang biasa. Itulah mengapa kata-kata Jack membuatnya merasa tidak nyaman. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana bisa Dennis kalah? Sebelum Jack bisa menjawab, Matt menambahkan, bahkan orang idiot pun bisa tahu bahwa Dennis pasti menang. Dia seorang marshal dan telah memukul lawannya berkali-kali. Lawannya bahkan tidak sempat menyerang sekali. Saya pikir Anda hanya mengatakan omong kosong, jadi diamlah. Matt berhenti sejenak sebelum berkata kepada Selena, saya pikir suami Anda bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk mati di atas ring. Tunggu saja sampai Anda dipukuli sampai mati karena tidak mampu membayar. Itu benar. Itu benar. Britney menambahkan, jika pria Anda masuk ke ring dan mati di sana, dia mungkin memiliki sedikit martabat yang tersisa untuk mati karena satu pukulan. Itu mungkin dianggap mati untuk negara Anda. Jika dia mati karena dipukuli oleh orang-orang bar karena tidak mampu membayar tagihan, cek-cek, dia tidak akan memiliki martabat yang tersisa. Rahel tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Ketika seseorang bertanya padamu, Selena, bagaimana suamimu meninggal? Bagaimana kamu menjanda? Bagaimana kamu akan menjawabnya? Apakah kamu akan memberi tahu mereka? Menghela nafas. Suamiku berpura-pura kaya di sebuah bar dan tidak mampu membayar tagihannya sehingga dia dipukuli sampai mati karenanya. Suara Rahel begitu mencerahkan sehingga orang-orang di sekitar mereka mulai tertawa juga. Kenapa kamu tidak berakting dalam musikal? Jack menjawab dengan dingin. Suaranya sangat menakutkan Rahel sehingga dia segera diam. Dia lupa bahwa pemuda ini sangat kejam sehingga dia berani memukul Britney dan bisa melakukan hal yang sama padanya juga. Terlebih lagi, Jack akan segera mati dan mungkin akan melakukan sesuatu yang ekstrim sebelum kematiannya. Jika dia ingin mengkambing hitamkan seseorang, bukankah dia akan mati dengan cara yang salah? Giliranku. Pada saat ini, Onel mulai menyerang Dennis di atas ring dengan kecepatan kilat. Tidak mungkin. Orang ini juga secepat itu dengan perawakan fisiknya. Saya belum pernah melihat dia mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum ini. Dalam pertandingan sebelumnya, dia bahkan tidak banyak bergerak sebelum mengalahkan lawannya sampai mati. Seru beberapa penonton veteran. Setiap pukulan mengguncang Dennis dan dia mundur. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar kalah? Manajer wanita memandang Jack sebelum melihat kembali ke cincin itu. Ekspresinya lebih gelap dari sebelumnya. Pertarungan di arena terlalu intens. Kedua belah pihak melakukannya dengan kekuatan penuh. Pada saat itu, mereka berkeringat deras. Kemeja Dennis basah oleh keringat. Ah, Dennis tiba-tiba berteriak dan melentur, menyebabkan kemejanya berkeping-keping. Ada beberapa bekas luka mengerikan di punggung dan dadanya. Itu dari peluru. Sepertinya Dennis ditembak di medan perang di masa lalu. Ini bukan hanya satu tembakan. Ini adalah tentara yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk kita di garis depan. Kerumunan merasa tersentuh menyaksikan bekas luka yang tertinggal di dada dan perut Dennis. Beberapa wanita bahkan menangis dan hampir menangis. Jack mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Manajer wanita itu sudah menangis. Menangis terseduh-seduh. Tidak kusangka idolaku memiliki banyak bekas luka pada dirinya. Dia seorang pahlawan. Ini adalah pahlawan sejati. Manajer. Bukankah kamu mengatakan orang yang menyelamatkan anak itu dengan melompat ke zona pengamatan harimau dan memegang kepala 2 harimau Siberia itu adalah idolamu? Tanya supervisor wanita di sampingnya sebagai pengingat. Dia juga idolaku. Aku punya 2 idola sekarang. Tidak.
Seharusnya 3. Ada idola lain sebelumnya. Dia melakukan pelayanan publik dengan membunuh lebih dari 200 orang dari klan Dewa Naga dalam satu malam. Orang seperti itu juga idola saya. Manajer wanita menjelaskan melalui air matanya. Jack merasa canggung. Dia tidak menyangka insiden di kebun binatang pagi itu menyebar begitu cepat. Mungkinkah seseorang mengambil gambar? Pada saat itu, semua orang panik. Saya tidak ingat siapapun yang mengambil gambar. Jack berpikir dalam hati. Dia kemudian melihat ke manajer wanita dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu tentang kejadian di kebun binatang?" "Tentu saja aku tahu. Temanku pergi ke kebun binatang pagi ini. Dia menyaksikannya dengan matanya sendiri." Manajer wanita dengan cepat menambahkan, "Saya mendengar bahwa pria itu sangat tampan dan kuat." Jack merasa malu. Dipuji karena penampilannya yang tepat di wajah terasa cukup bagus. "Benarkah? Tolong hentikan pujian itu. Jika kamu terus seperti ini, aku akan merasa malu." Jack tertawa. Tampaknya 2 dari 3 idolanya adalah dia. Manajer wanita itu segera memutar matanya ke arah Jack. "Mengapa kamu merasa malu? Aku tidak membicarakanmu. Lihat saja dirimu sendiri. Kamu bahkan tidak mampu membeli minuman. Kamu bahkan tidak memiliki 1/10 dari penampilannya yang menakjubkan." Jack tercengang. Dia kemudian terus melihat ke arena. Pada saat itu, pertarungan di arena sehebat biasanya. Dennis jelas telah mendaratkan beberapa pukulan di tubuh lawan. Namun, tubuh lawannya keras. Meskipun dia memuntahkan seteguk darah, luka-lukanya tampak dangkal. Sementara itu, karena perawakannya yang lebih kecil, Dennis lebih lincah, memungkinkan dia untuk menghindari lebih banyak pukulan. Namun, karena tinju lawan yang lebih besar, sulit bagi Dennis untuk menahan setiap pukulan. O'Neill juga tidak terlihat terlalu baik. Dia berdiri di sana, membungkuk, dan mengambil napas dalam-dalam. Oh tidak, apakah Dennis tidak cocok untuknya? Dia sudah memuntahkan banyak darah. Melihat panggung, Ken khawatir. Setelah beberapa pemikiran, dia berteriak, "Dennis, kamu harus memberikan semua yang kamu punya. Kamu telah menghabiskan 3 tahun di medan perang. Kamu berhasil selamat dari pertempuran sengit itu dan tidak bisa mati begitu saja di sini. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Dennis dengan lemah membuat pernyataan saat kakinya gemetar. Saat itulah dia berlutut. Tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Jack menghela nafas. Cedera Dennis terlalu serius. Salah satu kakinya patah dan dia bahkan memiliki 3 tulang rusuk yang retak. Namun, bahkan dalam situasi seperti itu, Dennis mempertahankan pandangannya pada O'Neill, musuh Amerika. Dennis berdiri sekali lagi, menggertakkan giginya. Salah satu kakinya patah. Gemetar hebat. "Kamu sudah selesai. Tulangmu harus patah di beberapa tempat. Apa sekarang masih menolak untuk mengakui kekalahan?" O'Neill tertawa sambil menatap Dennis. "Kamu cukup luar biasa untuk bisa berdiri dengan luka parah seperti itu. 10 orang sebelum kamu tidak pada level seperti itu. Mereka sudah lama mengaku kalah sambil berbaring di tanah." Setelah mengatakan itu, O'Neill berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sayangnya, pengakuan kekalahan dan permohonan belas kasihan mereka tidak didengar karena aku telah bersumpah bahwa selama aku berdiri, aku akan membunuh semua yang datang dengan perbedaan pendapat. Anak bajingan, satwa, cukup banyak orang yang marah. Ada apa? Kalian para pengamat menganggap ini tidak dapat diterima. Ayo tanda tangani formulir persetujuan dan lawan aku di arena. Aku akan mengabulkan keinginan kalian." O'Neill dengan arogan membuka tangannya dengan kepala terangkat tinggi, penuh percaya diri. Aku akan membunuhmu." Dennis menggertakkan giginya saat dia menahan rasa sakit yang menyayat dari kakinya dan bergegas ke O'Neill dengan langkah kaki. Kakinya sudah bengkak seperti orang gila. "Dennis." Air mata manajer wanita mengalir seperti sungai. "Dia benar-benar seseorang dengan semangat prajurit. Karena kamu mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu." Melihat lawannya mendekat, O'Neill melompat ke udara dan mengirimkan tendangan tepat ke dada Dennis. Bahkan jika tubuh Dennis kuat, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia dikirim terbang mundur saat dia meludahkan seteguk darah. Dia kemudian berbaring di lantai, tidak bisa bergerak. Sudut mulutnya berlumuran darah. Tinjunya mengepal erat. Tidak mau menerima hasilnya. Tetapi tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. "Winnie, maaf aku tidak bisa menemanimu lagi. Demi negara, aku harus berjuang." Dennis bergumam pelan. Sepertinya dia tidak bisa melepaskan cintanya. "Winnie Clark, biarkan saya mengirim Anda dalam perjalanan terakhir Anda." O'Neill mematahkan lehernya dan mulai berjalan menuju Dennis. "Hentikan. Dia sudah dalam kondisi seperti itu. Tidak bisakah kau mengampuni nyawanya?" "O'Neill,
Kamu harus mempertimbangkan tindakanmu. Dia marsal kami. Apakah kamu tidak takut petinggi datang setelah kamu jika kamu membunuhnya? Itu benar. Dia bukan Yo rata-rata. Dia marsal kita. Beberapa anak kaya merasa tergerak. Semangat Dennis. Tekadnya untuk membunuh musuh. Dan tekadnya untuk mempertaruhkan segalanya membuat mereka terguncang. Hahaha. Bagaimana? Dia yang menandatangani formulir persetujuan. Karena dia ada di sini. Dia harus siap mati. O'Neill tertawa terbahak-bahak. Begitukah? Kalau begitu kamu harus siap mati juga. Saat itu, suara yang jelas menyebabkan seluruh adegan menjadi tenang. Siapa itu? Itu anak itu. Segera, seseorang menyadari siapa yang berbicara. Orang itu. Jack, Ken dan Neil bertukar pandang dengan tatapan bingung di mata mereka. Apakah pria itu nyata? Sayang. Aku masuk. Jack memandang Selena di sampingnya sebelum berjalan lurus ke arena. Wewe indah Dennis berjuang untuk berbalik dan menatap Jack. Matanya dipenuhi dengan air mata kebahagiaan. Dia tidak pernah mengharapkan orang terkuat di Daxia, satu-satunya prajurit tertinggi, muncul. Aku tidak mengharapkan seseorang untuk menjadi sukarelawan untuk kematian begitu saja. O'Neill tertawa keras. Lalu berkata, "Nak, biarkan aku mengakhiri omong kosong ini sebelum aku mendapatkanmu. Jangan terburu-buru. Jika kamu ingin mati, kamu harus mengantri. Dia tidak bisa mati di tangan sampah sepertimu." Jack menendang dengan ujung jari kakinya dan berhasil melompat dengan mudah ke arena yang lebih tinggi dari seseorang. Setelah itu, dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dennis, yang tergeletak di lantai sebelumnya, dihadang oleh Jack. Orang ini cukup cakap. Dia mampu melompat ke atas sana. Ekspresi keheranan muncul di tatapan manajer wanita itu. Sayang sekali dia masih akan mati. O'Neill itu terlalu kuat. Bahkan Dennis, seorang marsal, bukan tandingannya, kata pengawas. Selena Taylor, kamu benar-benar membiarkan suamimu mengambil bagian dalam pertandingan. Bahkan marsal berada di ambang kematian. Bukankah dia akan mati dengan mengenaskan? Aku tidak mengira suamimu akan mempertaruhkan nyawanya untuk makan gratis dan hadiah $3 juta. Sangat disayangkan jika dia mati. Kamu masih harus membayar tagihan, kata Matt, gembira atas kesulitan mereka. Bahkan jika dia mati, dia masih lebih baik daripada mainan anak laki-laki sepertimu. Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk masuk ke arena, kan? Tatapan Selena dingin. Dia kesal pada bagaimana dia dulu naksir orang bodoh ini. Dibandingkan dengan Jack, dia tidak lebih dari setitik debu. Matt bukan hanya mainan anak laki-laki yang tidak berguna. Dia bahkan akan menertawakan tragedi seseorang. Bagaimana dia bisa naik ke sana? Ken menggosok matanya, menonton dengan mulut ternganga. Persetan denganku. Kupikir dia hanya bertindak keras sebelumnya. Aku tidak berharap dia benar-benar naik ke sana. Neil juga tercengang. Dia bahkan mengira dia sedang bermimpi. Keduanya telah menantikan kematian Jack dan alasan mereka berkumpul di sini adalah untuk mendiskusikan bagaimana cara membunuh Jack, atau membiarkan Selena meninggalkannya atas kemauannya sendiri. Mereka tidak pernah berpikir bahwa setelah diskusi sepanjang hari, mereka tidak akan menemukan solusi. Pada akhirnya, Jack sendirilah yang memutuskan untuk mengirim dirinya sendiri ke kematiannya sendiri di arena. Luar biasa, dia ada di arena. Dia benar-benar ada di sana. Sial. Jika O'Neill memberinya pukulan, kepalanya akan pecah. Neil hampir melompat dalam keadaan bersemangatnya. Mencari dia tinggi dan rendah. Dikirim gratis ke pegangan kita. Puisi yang bagus. Sajaknya bagus. Ken tertawa terbahak-bahak. Dia hampir ingin berlari bertelanjang dada karena kegembiraannya. Siapa lelaki ini? Siapa tahu? Sejumlah orang memulai diskusi mereka sendiri. Jack adalah wajah segar yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan marsal telah jatuh. Namun dia berani menantangnya. Bukankah itu hanya akan menjadi satu pertandingan malam ini? Saya pikir itu adalah satu pertandingan setiap malam. Mungkinkah ada 2 pertandingan malam ini? Semakin banyak orang merasa bingung. Sepertinya kamu cukup mampu. O'Neill terkejut. Dia kemudian menyeringai. Menunjukkan gigi putih mutiaranya. Menarik. Marsekalmu hampir mati. Tapi kamu berani datang. Sepertinya kamu salah satu dari patriot yang benar yang dibicarakan oleh legenda, kan? Kepalamu pasti dipenuhi dengan patriotisme sampai pada titik kebodohan dan rencana mati untuk negara. Kamu bisa sampai pada kesimpulanmu sendiri. Jack terkekeh sebelum dengan tenang berkata, kamu hanya berhasil 10. Tidak, 11 kemenangan berturut-turut karena kamu tidak pernah bertemu denganku. Hari ini, aku akan mengakhiri rentetan dan hidupmu. Cek cek cek. Siapa yang tidak tahu bagaimana menyombongkan diri?
Jangan kencing di celana nanti saat melihat tinjuku. Hahaha. O'Neill terus tertawa. Karena itu, dia melihat ke pembawa acara. Pembawa acara. Ada apa? Bukankah kamu hanya mengatur satu pertandingan malam ini? Kenapa sekarang ada dua? Pembawa acara tersenyum sambil meringis sebelum berlari. Saya baru saja mengklarifikasi dengan mereka. Pria ini mendaftar dan menandatangani formulir persetujuan. Identitas yang tertulis adalah prajurit tanpa nama dengan 5 tahun pengabdian membunuh. Membunuh anjing-anjing Amerika. Anak bajingan. Mendengar itu, O'Neill mengepalkan tinjunya. Membuat suara letupan dari persendiannya. Kamu hanya seorang prajurit tanpa nama dan kamu ingin membunuhku. Kamu mengejekku. Aku akan membunuhmu hari ini sendiri. Beri aku 3 detik untuk mengakhiri pertarungan ini. Tunggu. Aku belum selesai membaca alasannya untuk bertarung. Tanpa diduga, pembawa acara melambai agar mereka berhenti pada saat itu. Dia kemudian melanjutkan pengumumannya. Alasan kedua adalah untuk memenangkan pertandingan untuk makanan gratis dan juga mendapatkan hadiah 3 juta dolar. Sial. Jadi dia melakukannya demi uang. Beberapa dari kerumunan tidak bisa berkata-kata. Mereka berspekulasi bahwa alasan utama prajurit tanpa nama ini berani bertarung adalah hanya untuk mendapatkan makanan gratis. Tagihan Anda hanya sekitar 1 hingga 2 juta dolar. Bersama dengan hadiah 3 juta dolar. Berapa harganya? Paling banyak sekitar 4 hingga 5 juta dolar. Apakah Anda membuang hidup Anda untuk itu? Apakah Anda sudah gila memikirkannya? Uang. Ejek seorang pria gemuk. Untuk uang. Ken dan Neil bertukar pandang. Merasa tidak bisa berkata-kata. Mengapa mereka tidak mempertimbangkan bahwa Jack akan bertarung di arena untuk sedikit uang? Nak, kau harus pergi dari sini sekarang. Jangan bunuh diri. Apa gunanya prajurit tak bernama sepertimu membuang nyawamu? Kata seorang wanita kaya sambil mulai tertawa. Suasana di sekitar mereka menjadi cerah karena beberapa penonton mengira mereka sedang melakukan sandiwara. Dennis yang terbaring di lantai merasa canggung. Jack, prajurit tertinggi, sejauh ini akan tetap bersembunyi. Itu terlalu banyak untuk berpikir bahwa dia bahkan akan menyebut dirinya seorang prajurit tanpa nama. Jika dia adalah seorang prajurit tanpa nama, maka jenderal seperti mereka bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mengangkat sepatu bot prajurit tanpa nama ini. Namun, karena Jack berada di arena, dia diberi kesempatan hidup lagi. Manajer Wayne, mengapa kalian juga ada di sini? Berapa banyak yang dihabiskan anak ini yang membuatnya ikut serta dalam pertandingan untuk mendapatkan makanan gratis? Pembawa acara bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia dengan cepat memperhatikan manajer wanita yang gemuk. Manajer Wayne tersenyum pahit. Orang ini memesan 2 koleksi berharga dari toko kami. Awalnya pengeluaran lebih dari 14 juta dolar. Tetapi manajer umum mengatakan bahwa kami dapat memberinya diskon 20%. Mereka memecahkan rekor toko kami untuk pengeluaran tertinggi dalam satu tanda terima. Karena itu, manajer Wayne merasa tidak berdaya. Total, itu sekitar 12 juta dolar. Sayangnya, anak ini tidak mampu membayar dan mencoba pergi tanpa membayar. Dia ditahan oleh orang-orang kami. Setelah dia mengetahui bahwa dia bisa mendapatkan uang makan dan 3 juta dolar, hadiah dolar dengan memenangkan pertandingan arena, dia datang ke sini untuk mendaftar. Persetan denganku. Dia meminum 2 koleksi berharga itu. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menikmati hidup. Seseorang tertawa pahit. Menikmati hidup adalah satu hal. Tapi sekarang, dia akan kehilangan nyawanya. Mencoba bersikap keras dan mentraktir seseorang makan meskipun miskin. Tidakkah dia menyadari tempat macam apa ini? Apakah ini tempat yang bisa dia beli? Makan dan lari. Beberapa tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 3 menambahkan dengan nada tak berdaya. Anak ini pasti meremehkan pertandingan arena. Apakah dia pikir dia bisa menang hanya karena dia tahu beberapa gerakan setelah menjadi tentara selama beberapa tahun? Ternyata dia terlalu miskin untuk membayar. Nael tertawa terbahak-bahak. Jack, kamu sangat luar biasa. Kamu tidak punya uang dan kamu masih berani mentraktir orang lain untuk makan. Apalagi kamu berani menghabiskan sebanyak itu. Sebelum kematianmu, aku harus memberimu acungan jempol. Ini dia pertama kali dalam hidupku aku melihat seseorang yang begitu berani. Ini juga pertama kalinya aku melihat seseorang kehilangan nyawanya karena bertindak keras. Hah, sungguh lelucon. Jadi itulah alasanmu mencoba menantangku. O'Neill tertawa sekali lagi. Nak, apakah ini upaya terakhirmu? Terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Kamu memilih untuk menantangku karena kamu setidaknya akan mati dengan kematian yang mulia dan menyelamatkan beberapa muka. Itu benar. Dia pasti berpikir bahwa dia pasti akan mati.
Mengapa tidak mati berjuang untuk Daxia? Siapa yang tahu jika dia bahkan diidolakan oleh beberapa orang. Ken tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Kami akhirnya menemukan dia. Jadi itu niatnya yang sebenarnya. Kali ini, beberapa penonton mulai menatapnya dengan cemoohan dan bergabung. Nak, karena kamu di atas panggung dan menandatangani formulir persetujuan, aku akan mengirimmu dalam perjalananmu. O'Neill memiliki ekspresi lucu di wajahnya. Setelah membuat pernyataannya dengan suaranya yang serak, dia memindahkan sosoknya yang lamban ke arah Jack. Tunggu sebentar. Tepat pada saat itu, manajer umum Lotus Bar and Lounge datang berlari, terengah-engah. Aku berhasil tepat waktu. Manajer umum, mengapa kamu di sini? Kamu di sini tepat waktu. Anak ini mencoba makan dan lari. Kami menangkapnya dan dia tidak punya uang. Jadi dia di sini untuk menantang arena dengan harapan mendapat makanan gratis. Manajer Wayne dengan cepat menjelaskan. Manajer umum mengangguk. Aku tahu. Kamu tidak bisa membiarkan pertarungan terjadi. Tidak bisa membiarkan pertarungan terjadi. Kenapa O'Neill memandang manajer umum? Bingung. Anak ini sudah menandatangani formulir persetujuan dan memprovokasi saya. Mengapa kita tidak bisa bertarung? Ada apa? Mungkinkah latar belakang anak ini istimewa? Apakah dia tuan muda dari keluarga bangsawan? Mungkinkah dia tidak tersentuh karena latar belakangnya? Beberapa penonton memulai spekulasi liar mereka. Manajer umum tersenyum pahit. Akhirnya menyatakan, jika anak ini hanya menghabiskan sekitar $1 juta, maka tidak masalah jika dia mati karena tantangan. Namun, dia menghabiskan sekitar $14 juta. Bahkan dengan diskon, itu masih sekitar $12 juta. Jika dia meninggal, tagihan ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Ternyata anak ini telah menghabiskan begitu banyak uang sehingga manajer umum khawatir dia akan mati dan tidak akan ada yang melunasi tagihannya. Pada saat itu, dia akan menderita kerugian besar jika dia tidak dapat mengumpulkan $10 juta. Setelah mengatakan itu, manajer umum kemudian menatap anak-anak kaya dan menjelaskan. Lagi pula, dia hanya seekor semut. Jika dia benar-benar bertarung, dia bahkan tidak akan bertahan selama 3 detik. Pertandingan seperti itu tidak layak untuk ditonton sekarang, kan? Manajer umum. Tidak apa-apa jika dia mati. Istrinya masih di sini. Ketika saatnya tiba, kamu bisa meminta istrinya membayar tagihan. Britney langsung berseru setelah mendengar itu. Manajer umum terkejut. Lalu berbalik untuk melihat Selena dan berkata, apa yang bisa dilakukan seorang wanita? Anda ingin dia membayar tagihannya. Saya tidak berpikir dia bisa dipercaya. Manajer umum. Aturan yang Anda tetapkan adalah bahwa makanan akan gratis jika kita memenangkan pertandingan. Apa ini? Anda tidak boleh kalah. Enggan untuk berpisah dengan $10 juta itu. Jika itu masalahnya, Lotus Bar dan Lounge agak terlalu pelit. Jack menatap manajer umum dengan tegas, menolak untuk memperlakukannya dengan hormat. Mulut manajer umum berkedut dengan keras sebelum dia berkata, omong kosong apa yang kamu semburkan. Kami adalah anak perusahaan dari keluarga bangsawan kelas 1. Mengapa kami harus khawatir hanya dengan $10 juta? Masalahnya adalah, bisakah sedikit goreng seperti kamu menang? Mengapa Anda harus peduli jika saya bisa menang? Saya pikir Anda tidak mampu untuk kalah. Jack mengangkat bahu. Manajer umum kehilangan kata-kata. Meskipun mereka mendapat dukungan dari keluarga aristokrat kelas 1, jumlahnya lebih dari 10 juta. Bukan hanya 1 atau 2 juta. Bagaimana jika bos marah ketika mereka gagal mengumpulkan uang? Meskipun dia adalah manajer umum, dia hanya seorang karyawan dan tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan seperti itu. Jika bukan karena takut bosnya mengejar mereka, dia tidak akan terburu-buru ke sana. Mungkinkah? Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita nomor 1 Superman Warrior. Sampai jumpa di novel selanjutnya.